Natal. Usia saya 6 tahun. Saya tinggal di Minas. Samuel Yowas bersekolah minggu di GJAI Kilometer 8 Lukut, Minas Timur, wilayah Pekanbaru, Riau. Suatu hari, Samuel Yowas yang sangat aktif mengikuti ibadah sekolah minggu Superbook online menyaksikan adanya ajakan berbagi sepatu untuk anak-anak di NTT di Superbook Indonesia. Saya tenggerak untuk membantu teman-teman saya di NTT. Biar mereka punya sepatu baru di hari Natal. Saya bilang ke mama untuk membantu teman-teman saya di NTT. Waktu anak kami Samuel bercerita kepada saya, dia mau berbagi sama teman-teman dia yang ada di NTT. Saya sangat bangga dan terharu karena di mana seumuran si Samuel pada saat ini mau berbagi dengan sahabat-sahabat dia yang ada di NTT. Itu mungkin kepedulian dia itu yang sangat saya banggakan. Dan akhirnya pun saya mendukung si Samuel untuk berjualan makanan ringan untuk membantu teman-teman dia yang ada di NTT. Samuel akhirnya berjualan makanan ringan setelah ibadah sekolah minggu selesai di samping gerejanya. Saya senang kali bisa mengumpulkan uang dari jualan. Uang hasil jualannya itu, Samuel tabung di celengan buatannya sendiri sebagai bentuk komitmen untuk membantu teman-teman di NTT. Saya berharap dan berdoa kelak nanti anak kami Samuel sampai dewasa mau berbagi kepada teman-teman dia. Ayo ikutan membagi hadiah Natal untuk teman-teman kita di NTT. Tuhan Yesus memberkati. Lengkapi kebahagiaan Natal anak NTT dengan sepasang sepatu dari kamu. Mari, berani bergerak memberikan sepatu untuk 2.100 anak di NTT. Klik di sini untuk memberi. Seluruh bumi, firman-Nya hidup selamanya. Superbook. Hosana ya Hosana, serukan Superbook. Hosana ya Hosana, serukan Superbook. Shalom adik-adik semuanya. Kembali lagi di Sekolah Minggu Superbook. Yeay. Senang banget ketemu lagi adik-adik yang ada di rumah. Betul. 1 minggu tuh berasa lama banget untuk ketemu adik-adik. Iya. Kangen banget rasanya. Iya kan Anda? Iya kan Anda? Kita mau ngapain aja sih hari ini ya? Hari ini kita akan... Iya. Sebentar. Kenapa? Kok ada suara-suara perut lapar ya? Nggak ada, nggak. Adik-adik denger nggak? Nggak Heavy kedengar. denger nggak? Nggak kedengaran tuh, nggak ada. Nggak ada kan adik-adik kan? Nggak ada kan? Mungkin perasaan aku aja. Iya nggak ada. Hari nggak ada. ini Iya. kita akan Akan memuji Tuhan. Terus kita akan mendengarkan cerita dari Superbook. Dan masih ada suara, kayak ada suara orang lapar ya. Kak Heavy lapar ya. Nggak ada sama sekali, nggak ada. Adik-adik nggak ada ya, nggak kedengaran apa-apa, nggak ada. Kak Heavy lapar ya. Nggak ada, Kak nggak Heavy ada. kayaknya Nggak lapar, ada. adik-adik dari tadi ada suara. Serius? Gitu. Nggak ada. Ayo Kak Heavy jujur. Nggak ada. Yang benar. Iya. Nah, pasti ada sesuatu Iya. kan? Coba Kak Heavy cerita Iya. yo kenapa Kak Maaf Heavy ya. kelaparan. Iya, Kak Evi lagi lapar nih kan Anda. Kenapa? Biasanya kalau kesini udah seneng, udah perutnya udah kenyang. Kenapa sekarang tumben banget? Iya, jadi karena gini ceritanya adik-adik. Nah, kemarin itu Kak Evi tuh ketemu sama teman Kak Evi yang udah lama banget nggak ketemu. Terus kita cerita ya, namanya kan teman lama ya, ketemunya banyak banget gitu. Terus dia cerita kalau dia itu lagi kesusahan dan nggak punya uang, bahkan beli makan pun juga agak susah gitu untuk beli makan. Jadi ya Kak Happy berkorban buat dia. Sebenarnya uang yang ada sama Kak Happy itu sebenarnya pas-pasan, bahkan
cukup untuk beli makan buat Kak Happy sebenarnya. Cuman karena dia lebih butuh untuk makan, jadi Kak Happy kasih buat dia. Itu kan Nanda. Oh, jadi Kak Happy berkorban, uangnya Kak Happy terus dikasih buat temannya Kak Happy. Iya. Wah, hebat banget adik-adik. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ya udah. Ya. Nanti jadi hari ini kita akan bikin aktivitas, kita akan bikin makanan. Serius? Yeay, serius. Wow, Ya udah, kita mulai dulu ya. Kak Happy tahan dulu Boleh, laparnya ya. Oh ya, bisa. Kita berdoa dulu ya. Bisa, oke. Oke, adik-adik yang ada di rumah, sama-sama kita berdiri yuk. Kita lipat tangan, kita berdoa. Ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kalau Tuhan masih menyertai kami, kalau kami sehat, semua karena cinta Tuhan. Kami bersyukur dan serahkan ibadah kami untuk hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal sampai pada selesainya, kami semua diberkati Tuhan. Kami bersyukur dan siap untuk memulaikan ibadah kami dan bersorak bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Yeay. Semuanya masih tetap bangkit berdiri ya. Yes. Kita mau memuji Tuhan. Siapa yang di sini punya sahabat? Saya. Ya, kita mau nyanyi lagu Ada Satu Sobatku Yang Paling Setia. Keren. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Yeay, Namanya Yesus. nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Yeay. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Iya, adik-adik masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Masih dong. Iya kan, anak kita menyanyi lagu apa hari ini Hari lagi? ini kita mau nyanyi lagu Di Kanan Kau Ada, di Kiri, di kiri kau kau ada. Siapa yang ada Kanan itu? Kau Yesus. Oh, Yesus. Oke, semangat kan? Yuk. Semuanya dari jongkok ya. Oh, dari jongkok. Oke, gini. Kita mau mendaki. Nah. Ku daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Siapa? Yesus beserta. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan.
Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Siapa? Yesus besertaku. Ku terbang, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Siapa? Yesus besertaku. Di kanan kau ada, Kiri, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. di kanan. Yuk, di kanan lagi. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan Di bawah kau ada. Giginya mana? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. lagi. Karena Engkaulah Yesusku. Tepuk tangan dong. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita mau siapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian Yesus Sahabatku. Ya. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi adik-adik, kita katakan dengan lebih sungguh, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabat dan Tuhanku. Ayo adik-adik semua yang ada di rumah, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya dan kami yakini bahwa Engkau adalah sahabat dan Tuhan kami yang selalu menyertai kehidupan kami. Engkau juru selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan dengarkan firman-Mu menjadi satu hal yang luar biasa buat kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Kak Hevi
tadi Ya, kan aku Kak udah Nanda. dengar nih kisahnya Kak Hefi berkorban buat temennya Kak Hefi. Iya, By the betul. way, Kak Hefi udah dapat belum? Masih bisa tahan Kak Nanda. Masih bisa tahan sampai ya? selesai. Wah. Karena buat anak-anak yang ada di rumah juga. Kak Hefi bisa nahan lapar buat adik-adik yang ada di rumah. Siap. Iya. Nah, tapi Kak Hefi nih ya, selain Kak Hefi, di Alkitab juga ada 3 tokoh yang berani berkorban. Ada ya? Bukan hanya Wow, buat teman, keren. tapi juga buat bangsa, Buat bangsa dia buat berkorban. rakyat. Itu Wah, hidup dan mati itu pasti. betul. Iya. Gimana Kak Nanda? Nah, yang pertama itu Iya. ada yang namanya Daud. Wow. Daud waktu mau melawan Goliat, dia itu mengorbankan nyawanya. Coba bayangin Daud yang sekecil ini. Kecil. Tapi nggak sini ya, mungkin begini kali ya. Begini Oh ya, Kak segini Nanda. mungkin ya, setinggi Iya. aku mungkin ya. Melawan Goliat yang tingginya hampir 3 meter. 3 meter itu berarti aku Ya, tunggu ini lagi. itu, Itu wah, lagi paling tinggi. banget. Dia Ya. itu mau mengorbankan dirinya Iya. supaya bangsa Israel nggak diejek sama bangsa Filistin, supaya Tuhannya Israel nggak diejek sama Filistin. Membuktikan bahwa Tuhan yang Daud sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Betul. Kak Nanda. Itu yang paling penting. Betul banget. Iya. Adik-adik penasaran banget kan kisahnya? Yuk kita saksikan video berikut ini. Dengarkan, hai semut Israel, kirimkan jagoanmu. Kalau dia menang 1 lawan 1, kami dan dewa-dewa kami akan menyerah kepadamu dan Tuhanmu. Kalau hanya kamu, aku bisa mengalahkanmu dengan 1 tangan. Kau pikir akan melawan aku? Maksudku melawan Goliat, raksasa dari Gad. Sujudlah di kakiku, oh Israel. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tuhanmu tak bisa apa-apa. Jangan! Ada apa dengan kalian semua? Mengapa tak ada yang berani melawan? Apa tentara Allah tidak ada yang bisa melawan 1 orang? Apa yang akan kau lakukan, adik kecil? Eliab. Kami tidak membutuhkan dirimu. Pergilah menjaga domba. Hah? Kakak kenapa? Kan aku cuma bertanya. Pergi. Ini bukan untuk anak-anak. Lalu di mana semua pasukan kita? Kenapa mereka lari? Jika tak ada yang mau melawan raksasa itu, biar aku yang melawan. Apa? Daud, kau tidak perlu melakukannya. Aku telah dipilih oleh Allah, dan waktuku telah tiba. Pasukan telah dilumpuhkan. Mereka mengutus orang terkuatnya dan kita utus orang kita. Siapa yang akan memenangkan peperangan ini? Tidak adakah orang kita yang mau melawan prajurit ini? Tuanku, ada yang datang kemari untuk menantang raksasa dari Gad itu. Dia juga seorang raksasa di antara domba-domba. Daud, si bocah gembala. Ini bukan saatnya bergurau. Bawa dia pergi. Tuanku, aku tidak takut pada orang Filistin manapun. Apa yang bisa kau lakukan, anak kecil? Apa yang tak bisa dilakukan anak kecil jika ia bersama Tuhan? Tuanku, Tuhan telah melepaskan aku dari singa dan beruang. Ia memberikanku kekuatan untuk mengalahkan mereka. Dia juga memberikanku kekuatan untuk mengalahkan orang ini. Kamu akan melakukan sendiri. Tidak. Allah bersamaku. Jadilah kehendakmu. Kenapa harus dia? Jangan. Ini dia bisa menang. Cukup. Ini keputusanku. Besok kamu akan bertemu Goliat di medan perang. Daud,
kiranya Tuhan bersamamu. Dia hanya sendirian di sana. Oh, dia tidak sendirian. Jadi, adakah yang mau melawan Goliat hari ini? Aku menerima lamaran. Aku akan melawannya. Maaf, kau sangat kecil. Ayolah orang-orang, aku minta petarung dan kalian kirim ini. Apa kamu takut dengan yang kecil? Baiklah, Goliat, sarapan disajikan. Kalau dia lakukan sama saja bunuh diri. Mungkin aku harus... Hidup Goliat! Hari ini Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Aku akan memberikan mayat tentaramu kepada burung-burung di udara. Untuk itu, bocah, aku akan membelahmu dan menggiling tulangmu jadi debu. Diamlah, supaya aku bisa membunuhmu. Tidak, pertempuran ini milik Tuhan. Engkau tidak akan melukaiku hari ini. Kau akan mati. Engkau mendatangiku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhanmu lemah. Tuhanku tidak lemah. Adikku berhasil. Nah, gitu kisahnya. Gitu ya. Dari yang Daud kecil bisa melawan Goliat yang besar. gede Wah, banget. hebat Iya ya. banget emang. Keren. Itu yang namanya berkorban buat Tuhan. Iya, betul. Kisah yang kedua. Iya. Nah, kisah yang kedua ini adalah seorang nabi. Iya. Dia itu mau memperbaiki tembok di daerah asalnya. Tembok Iya, apa? tembok itu kayak tembok Cina gitu. Tembok iya. pertahanan. Iya. Itu hancur. Nah, jadi dia tuh mau memperbaiki si tembok itu. Terus apa yang dilakukan? Nah, jadi dia tuh harus datang ke raja. Raja, ya datang. Coba bayangin kalau datang ke raja kan harus yang dipanggil dulu ya. Iya, Nah, waktu dia datang, dia tuh mau ngomong. Nah, tapi kalau misalnya dia ngomong ke raja, tapi nggak disuruh raja, dia pasti bisa dihukum mati. Wah. Pengorbanan nyawa. Pengorbanan demi bangsanya. Siapa keren namanya? banget. Namanya adalah Nehemia. Kita akan saksikan kisah Nehemia berikut ini. Saudaraku, Nehemia, ceritakan yang kau tahu mengenai orang-orang Yahudi yang lolos dari penjara di Babel.
Dan bagaimana keadaan Yerusalem? Orang-orang tahanan yang kembali menghadapi banyak masalah. Dan mereka dipermalukan. Tembok Yerusalem telah runtuh dan gerbangnya terbakar. Allah surgawi, aku adalah hamba-Mu, berikan aku belas kasih-Mu. Aku dan keluargaku dan semua umat-Mu yang telah berdosa dengan memilih untuk mengabaikan Engkau dan ajaran Musa. Tetapi Engkau pernah berkata, jika kami berbalik dan taat padamu, maka Engkau akan mengembalikan kami ke tempat di mana kami dapat menyembah-Mu. Aku mohon, jawablah doaku. Tuhan telah menuntunku kembali ke Yerusalem, seperti Ia telah mengembalikan sukumu. Mari, kita bangun kembali tembok Yerusalem. Kau tahu masalah apa yang kita hadapi? Tuan Sambalat, ada apa, Geshem? Nehemia membujuk rakyat agar dapat membangun kembali tembok Yerusalem. Aku tahu. Ia memberiku surat dari raja yang meluluskan permintaannya. Juga kita harus memberikan kayu untuk ide gilanya itu. Jika ia berhasil, kita akan kehilangan kuasa kota ini. Kota kita telah runtuh dan gerbang-gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem dan akhiri aib ini. Apa yang kau lakukan itu? Apakah kau memberontak terhadap raja? Allah surgawi akan membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap membangun. Tetapi kamu tidak punya bagian, hak atau gugatan di Yerusalem. Aku berjanji, Tobia, Nehemia tidak akan menyelesaikan tugasnya. Kupastikan itu terjadi. Coba kita lihat, bagian tembok mana yang bisa kalian perbaiki? Mungkin kami tidak ada di daftar. Kami orang baru. Chris, Joy, dan Gizmo. Aku Nehemia. Sebenarnya aku juga belum lama di sini. Lalu, kenapa Anda ada di sini? Tuhan mengutusku memperbaiki tembok ini dan membawa umatnya kembali kepadanya. Anda bilang Anda diutus. Dari mana? Oh, aku hamba Raja Nebukadnezar di Persia saat saudaraku Hanani memberitahuku keadaan yang buruk di Yerusalem. Aku berdoa kepada Tuhan agar Raja mengizinkan aku datang ke sini. Raja bisa saja menjadi marah, tetapi Tuhan menyentuh hatinya. Ia memberi izin, bahkan mengutus prajurit menjagaku. Nehemia, apa yang kamu tahu tentang membangun kota? Lihat tembok yang sedang mereka bangun. Tenaga seekor rubah saja bisa menghancurkan tumpukan batu ini. Ya Allah, dengarkanlah bagaimana kami dihina. Timpakanlah hinaan itu atas kepala mereka sendiri dan biarkan mereka menjadi tawanan di negeri asing. Jangan ampuni kejahatan mereka. Jangan lupakan dosa mereka, sebab mereka telah menghina kami yang sedang membangun. Kalian bodoh. Kalian tidak akan pernah berhasil. Hiya! Ada pesan penting untukmu dari Sanbalat. Berita buruk? Telah tersebar rumor di bangsa-bangsa kalau kita membangun tembok karena ingin memberontak, karena aku ingin menjadi raja mereka. Tapi itu tidak benar. Tidak.
Dikatakan jika Raja Persia mendengar ini, aku akan dipenggal. Sanballat tidak akan menyerah. Lihatlah, orang seperti dia selalu menang. Mungkin kita dapat membela diri dari sebagian prajurit, tetapi tidak dari seluruh prajurit Persia. Jika mereka membunuh Nehemia, apa yang akan dilakukan dengan kita? Ini tidak benar sama sekali. Aku tidak percaya Raja memusuhi kita. Ia telah mengizinkan aku melakukannya. Tapi bagaimana jika Sanballat mengatakan yang sebenarnya? Musuh berusaha menakut-nakuti kita dan menghentikan kita. Tetapi aku memohon kekuatan dari Tuhan. Semaya, sampaikan reaksi kami kepada Sanballat. Kita tidak akan berhenti. Hah? Kurang ajar orang itu. Seharusnya kita bunuh dia sejak awal dia datang pada kita. Belum terlambat. Kau, Nehemia percaya padamu. Seperti seorang saudara. Jika kau berhasil, kau akan menjadi kaya raya. Masuk. Semaya, ada apa? Kenapa kau memanggil aku? Nehemia, kita harus pergi sekarang juga. Kenapa? Cepat pergi ke ruang kudus di bait suci dan bersembunyilah. Kami akan menguncinya. Karena musuhmu berencana membunuhmu malam ini. Oh tidak. Kenapa orang seperti aku harus melarikan diri di bait suci agar selamat? Tidak, aku tidak mau. Kamu harus pergi. Tuhan mengutusku untuk menyelamatkanmu. Tidak, Semaya. Aku rasa Tuhan tidak campur tangan dalam hal ini. Apa maksudmu? Tobia dan Sanballat telah membayarmu untuk menipu dan menuduh aku melakukan hal yang salah karena kau ingin menghancurkan nama baikku. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Ya Allah, ingatlah apa yang dilakukan oleh Tobia dan Sanballat. Juga Nabi Noaja dan nabi-nabi lain yang mau menakut-nakuti aku. Hah? Kau salah, Nehemia. Tidak, kau yang salah. Dan Tuhan tidak akan melupakan ini. Wah, Nehemia, bagaimana Anda tahu ia berkhianat? Saat itu, aku tahu bahwa ia telah disuap. Saat musuh kita tahu temboknya telah selesai, mereka tidak berdaya. Karena mereka tahu Tuhan bersama kita saat kita membangun tembok ini. Walaupun Yerusalem begitu luas, tidak banyak orang tinggal di sini. Dan belum ada rumah yang dibangun. Tetapi Tuhan memberiku ide. Apa yang akan kita lakukan dengan daftar penduduk lama ini, Nehemia? Saat Yerusalem diserang dan temboknya dihancurkan, banyak rakyat kita yang ditahan di Babel. Tetapi aku menemukan daftar orang yang pertama kali kembali. Apa mereka tinggal di sini sekarang? Tidak, beberapa tinggal di desa mereka. Tetapi tembok telah dibangun kembali. Sekarang saatnya kita memanggil mereka kembali ke Yerusalem. Bani Elam, Bani Asgad, Bani Yora, keturunan Asaf dari pemusik bait suci, keturunan para hamba bait suci, Ater, Talmon, keluarga Salom penjaga gerbang, Bani Bazlit, Nezia, Ziha, Gidel, Bani Mehida, Bani Harsa, keturunan para hamba Salomo, Bani Soferet, mereka yang dari Tel Melah, Darkon, Tel Harsa, Kerub, dan Adon. 42.360 telah kembali, tambahan 7.337 hamba, dan 245 pemusik. Nah, gitu bisa Nehemia. Dia mau berkorban demi bangsa dan negaranya. Wih, keren. Nah, yang ketiga adik-adik. Yang ketiga, apalagi tokoh ini itu dia menjadi tangan kanannya raja.
tangan kanannya raja. Berarti kepercayaan Betul. yang luar biasa. Ya. Tapi sebelumnya jadi dulu tuh raja ini dia tuh pernah bermimpi. Terus dia bingung mimpinya apa. Gitu. Nah dia nanya nih sama ahli-ahli mimpi. Iya. Siapa yang bisa mengartikan mimpiku? Wow. Tapi si ahli-ahli mimpi ini nggak ada yang bisa. Karena memang mereka nggak tahu. Iya, betul. Nah, akhirnya tokoh Iya. ini berdoa kepada Tuhan supaya dia bisa mengartikan mimpinya, supaya teman-temannya nggak jadi dihukum sama raja. Siapa sih nama tokoh itu ya? Nama tokoh itu adalah Daniel. Oh, Daniel. Wow, Daniel. Pasti adik-adik juga tahu tentang Daniel ya? Iya, betul. Kita saksikan video Berikut ini. Pengawal! Iya, Tuanku Raja. Panggil semua orang pintar di istana, para peramal dan astrolog. Bawa mereka kemari. Sekarang! Baik, Tuanku Raja. Apa artinya? Kenapa kalian tidak bisa menolongku? Hah? Daniel? Kenapa Nebukadnezar memberi titah untuk membunuh orang-orang bijaknya? Jika kau tahu yang harus kulakukan, Daniel, kenapa kau tidak takut? Kenapa Raja mengeluarkan titah yang keras ini? Raja sangat ingin tahu arti dari mimpinya, tetapi ia menolak untuk menceritakan mimpinya. Aku akan menghadap Raja. Oh, Tuanku Raja, aku mohon beri aku waktu untuk mempelajari rahasia mimpi Tuanku. Kamu pikir kamu memiliki kuasa lebih besar dari orang-orang bijak dan peramal lainnya? Tidak, aku tidak punya kuasa itu. Tetapi aku dapat memohon Tuhanku dan ia akan menjawab. Raja telah menunda hukuman mati sampai pagi hari. Bagus! Besok pagi Anda sudah berlari jauh sekali. Aku punya rencana bagus. Kalian berempat bisa penyamar menjadi 2 kuda dan melewati para pengawal, lalu kabur. Jika kami melarikan diri, orang-orang itu akan dihukum mati. Jika kami bisa menafsirkan mimpi raja, maka mereka akan selamat. Ingat kata-kata Nabi Yeremia? Berserulah kepadaku dan aku akan menjawab engkau dan menunjukkan hal-hal ajaib yang engkau tidak ketahui. Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu. Dengarkanlah doa kami. Raja meminta kami menjelaskan mimpinya dan arti mimpi itu. Itu tugas yang mustahil. Tetapi untuk Engkau, Tuhan, tidak ada yang mustahil. Bawa aku menghadap Raja, dan aku akan menjelaskan arti mimpinya. Sanggupkah kamu memberitahu mimpiku dan artinya? Tuanku, orang yang terpintar di dunia pun tidak dapat melakukan yang Tuanku minta. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia.
Dan saat tuanku tidur, ia menunjukkan tuanku apa yang terjadi di masa depan. Iya, Raja. Yang tuanku lihat di hadapan tuanku adalah patung yang besar. Patung ini tinggi berkilau, tegak di hadapan tuanku dengan dahsyat. Kepalanya dari emas tua, dadanya dan lengannya dari perak, dan perut sampai ke lutut dibuat dari tembaga. Dan pahanya dari besi, dan kakinya dari campuran baja dan tanah liat. Saat tuanku memandangnya, sebuah batu terlepas dari gunung, tetapi bukan dari tangan manusia. Batu itu menimpa kakinya, meremukkan baja dan tanah liat itu, dan runtuh seperti tertiup angin sampai habis. Tetapi batu itu menjadi gunung yang besar yang memenuhi seluruh bumi. Itu benar-benar mimpinya? Bagaimana aku tahu? Dan arti mimpi itu? Kenapa mimpi itu membuat aku takut? Karena Anda, Tuanku Raja. Tuankulah kepala emas itu. Setelah tuanku akan berdiri kerajaan lain, lalu yang ketiga, lalu yang keempat keras seperti besi. Tapi pada zaman raja-raja itu, Allah penguasa semesta akan mendirikan sebuah kerajaan kekal yang tidak pernah binasa. Ia memberitahu Nebukadnezar bahwa kerajaannya akan jatuh. Sekarang aku tahu bahwa Allahmu ada di atas segala dewa dan raja, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Waduh, Kananda kasih tepuk tangan dulu dong buat 3 tokoh ini ya. Keren. Mereka itu berani berkorban untuk temannya, untuk bangsanya, bahkan mereka mengorbankan nyawanya. Wah, hebat banget. Adik-adik harus tahu tuh bahwa ketiga tokoh ini sangat luar biasa. Betul. Sekarang Kak Happy tanya, karena Anda juga nih pasti penasaran dengan kesaksian adik-adik ini. Kira-kira adik-adik yang ada di rumah ada nggak kesaksian gimana kalian berkorban untuk teman-temannya? Bukan harus kasih duit yang banyak ya, bukan. Misalnya kan Anda butuh pulpen. Ini Kak Happy punya nih gitu. Ya gitu contohnya. Sekarang ceritakan di kolom komentar ya. Pasti keren dan seru. Yes, ditunggu ya. Ditunggu. Oke. Nah, adik-adik, bukan hanya 3 tokoh ini aja nih yang berani berkorban. Tapi ada juga nih seorang sahabat yang berani berkorban nyawanya. Dia rela mati di kayu salib. Dia rela dicambuk, rela dipaku tangannya. Supaya setiap sahabatnya itu bisa mendapatkan hidup yang kekal, bisa mendapatkan keselamatan. Wow, sahabat itu Kak Happy, Kananda, adik-adik semua yang ada di rumah? Betul. Semuanya? Iya. Siapa Kananda? Sahabat kita itu adalah Tuhan Yesus. Oh, seperti lagu tadi, ada satu sobatku yang setia. Iya, Tuhan namanya Yesus. Tuhan Yesus. Wow, kasih tepuk tangan dong adik-adik. Keren banget Tuhan Yesus rela berkorban. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu rela berkorban untuk kita semua, untuk kita sahabat-sahabatnya. Karena dia itu sayang banget sama kita. Dia nggak mau sahabat-sahabatnya itu masuk ke neraka. Iya, masuk di mana dong Kak? Jadi dia maunya kita itu semuanya masuk ke surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Hidup kekal selama Betul lamanya. Iya. Nah, adik-adik, kakak mau nanya nih, siapa di sini yang mau kayak Tuhan Yesus menjadi sahabat sejati? Saya. Yeay. Nah, adik-adik, sama seperti super ayat kita hari ini. Wow. Terdapat di Amsal 17 ayat yang 17. ke-17. Nah, kita baca ya. Ambil Alkitabnya Ambil dulu. Alkitab dulu, bentar. Oke. Adik-adik juga ambil Alkitab Alkitab ya. ya. Kita baca Siap-siap. bareng-bareng. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Amsal 17 ayat 17.
Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sekali lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Harus dihafal adik-adik. Nah, nggak cuma super ayat, kita juga pasti punya super kebenaran. Yuk semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau super kebenaran. Siap ya? Super kebenarannya adalah aku mau menjadi pahlawan persahabatan. Oke. Yuk, kita semuanya ucapin bersama-sama ya. Siap ya? Semuanya udah bangkit berdiri? Udah semangat? Udah semangat. Mana suaranya? Yeay! Oke. Siap ya? 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku mau menjadi pahlawan persahabatan. Sekali lagi. Siap ya? Super kebenaran. Aku mau menjadi pahlawan persahabatan. Yeay! Keren banget. Adik-adik, tadi kan Kak Hevi lagi kelaparan tuh. Jadi kita akan buatin Kak Hevi sandwich. Enak ini. Nah, adik-adik juga bisa buat ya di rumah. Nah, bahan-bahannya adalah roti tawar. Roti. Terus ada keju slice. Terus ada telur. Terus ada mentega. Ada tomat sama mentimun, nanti dipotong-potong kayak gini. Wow. Nah, terus ada juga selada. Dicuci dulu ya adik-adik. Terus ada saus. Dan juga ada mayones. Nah, cara yang pertama adalah kita akan goreng dulu telurnya. Oh, gitu. Kita mau panasin kompornya dulu. Minta tolong papa atau mama ya. Iya. Harus ada papa dan mama. Nah. Oh, udah nyala ya? Terus, Kak Hevi telurnya mau dadar atau ceplok? Ceplok aja kali ya. Boleh. Aku mau bisa apa juga. Oh, bisa? Oh, Kanada pintar masak. Nah, pertama kan kita mau goreng telur. Jadi, kita pakai, iya betul sekali. Nah, kita masukin mentega. Kalau menteganya sudah meleleh nih, kita masukin. Taruh telurnya. Kita goreng telurnya sampai mateng. Mantap. Nah, kalau sudah mateng, kita matiin kompornya. Yap. Nah, terus kita taruh dulu deh di piring. Nah, selanjutnya kan Anda. Selanjutnya kita ambil rotinya. Nah, adik-adik, bisa juga loh rotinya dipanasin sedikit. Oke, dibalik lagi. Wow, mantap. Nah, kalau warnanya sudah lucu, sudah bagus, sudah coklat, kita angkat. Itu udah ya? Matiin dulu. Oh, matiin dulu. Nah, terus kita taruh kejunya di atas roti. Oh gitu. Telurnya kapan taruhnya? Telurnya sekarang. Oh gitu ya. Kita taruh telurnya. Mantap. Terus taruh selada. Iya. Kak, seladanya mau 1 atau 2? 1 aja ya? 1 aja. Iya, boleh. Terus taruh timun. Timunnya mau 1 atau 2? 1 juga aja boleh. Tomatnya 1, 2? 1 aja. Nah, tapi kalau adik-adik yang ada di rumah pengen banyak sayurnya nggak apa-apa, lebih sehat loh, lebih sehat. Terus kita taruh mayones. Oh, mayones. Ini kapan? Tadi itu juga? Habis ini ya. Oke. Wow, enaknya. Nah, Kak Hevi mau ini saus juga? Boleh, sekali. Lagi? Tambah lagi, boleh. Iya, dah.
Terus kita tutup. Oh, ini udah jadi nih? Udah jadi. Oh, udah jadi. Boleh dipegang? Boleh banget. Boleh pegang ya. Wow. Nah, ini udah jadi. Nah, adik-adik kalau kalian udah bikin sandwichnya, kalian bisa foto, terus kalian bisa posting di Instagram kalian, dan jangan lupa untuk tag ke @superbook_Indonesia. Nah, kalau kalian udah buat sandwichnya ini, kalian bisa bagi ke teman-teman kalian. Betul. Supaya teman-teman kalian juga bisa merasakan keenakan sandwich kalian. Yeay. Ditunggu ya. Nah, adik-adik dan Kak Hevi, Kananda hari ini belajar banyak banget dari ceritanya Kak Hevi tadi yang menolong teman Kak Hevi berkorban. Terus dari kisah Alkitab, dari Daud, dari Nehemia, dan juga dari Daniel, dan juga dari kisah yang paling istimewa, dari kisahnya Tuhan Yesus yang rela berkorban. Nah, Kananda juga sekarang jadi mau berkorban nih. Kananda mau membagi makanan yang Kananda punya nih di rumah nih. Kananda bawa ke sini buat Kak Hevi. Thank you loh Kananda. Sama-sama. Nah, adik-adik, Kananda juga nih mau ajak adik-adik semua untuk kita bersama-sama rela berkorban untuk teman-teman kita. Kita nggak boleh jadi anak yang egois, tapi kita harus memikirkan juga teman-teman kita di luar sana yang membutuhkan. Betul, adik-adik semua yang ada di rumah. Kananda, Kak Hevi mau berbagi nih sama Kandan ini. Kita bagi dua ya. Yeay. Oke, kita bagi dua ya. Sip. Kak Hevi potong jadi 2 bagian. Oke. Nah, terima kasih Kak Hevi. Silakan Kananda. Kita makan bersama yuk. Ayo, sama-sama. Kita makan dulu ya adik-adik. Terima kasih untuk papa, mama, dan kakak-kakak yang mau terus mendukung pelayanan anak di Indonesia melalui Superbook. Terima kasih banyak. Nah, kami juga mau mengajak papa, mama, dan kakak-kakak yang tergerak hatinya untuk ikut berdonasi supaya semakin banyak anak-anak di Indonesia ini yang mengenal Tuhan. Iya. Caranya papa dan mama atau kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Oh iya Kananda, Kak Hevi juga berterima kasih kepada seluruh adik-adik yang ada di seluruh Indonesia yang sudah ikutan menabung untuk membeli sepatu. Untuk teman-teman kita yang ada di NTT. Yang ada di NTT. Betul. Nah, adik-adik yang mau ikutan untuk menabung, untuk membeli sepatu buat teman-teman kita yang ada di NTT, bisa minta tolong tuh sama papa dan mama untuk klik link yang ada di bawah ini. Iya, nanti di situ, iya betul banget. Nanti kalian daftar, terus kalian tabung deh. Nah, nanti kita bisa kasih sepatu bersama-sama kepada teman-teman kita yang ada di NTT. Betul, memberkati teman-teman kita yang ada di sana. Lengkapi kebahagiaan Natal anak NTT dengan sepasang sepatu dari kamu. Mari, berani bergerak memberikan sepatu untuk 2.100 anak di NTT. Klik di sini untuk memberi. Adik-adik, kan Ana juga mau ingatin kalian nih supaya kalian tetap mendukung Superbook dengan cara follow Instagramnya di Superbook Indonesia. Dan juga jangan lupa buat subscribe YouTube channelnya Superbook Indonesia dan juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap video yang nanti akan kita kasih. Iya. Nah, gak kerasa ya Kak Hevi, ibadah kita udah mau selesai. Tapi sebelum kita menyelesaikan ibadah kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dulu yang pastinya ya. Ya, untuk adik-adik semua yang ada di seluruh Indonesia, tetap jaga kesehatan ya. Yuk sama-sama kita berdiri, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Engkau baik, Engkau setia dalam kehidupan kami, dan kami percaya kehidupan kami akan selalu menjadi berkat untuk orang lain. Kami bersyukur, kami telah beribadah, dan setiap hari kami akan tetap hidup mengandalkan Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus